Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini kita bahas pembahasan kisi-kisi soal penilaian akhir semester Gasan PPKN tahun pelajaran 2020-2021. Kali ini kita akan bahas untuk kelas 7 SMP atau MTS. Kompetensi inti atau KI. Untuk soal nomor 11, kompetensi dasarnya adalah menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi pokok penetapan Pancasila sebagai dasar negara, indikator soalnya menunjukkan perumusan dasar negara yang sah. Berikut bentuk soalnya. Nomor 11, rumusan dasar negara Pancasila yang resmi dan sah terdapat dalam A. Piagam Jakarta, B. Ketetapan MPR, C. Keputusan Presiden, dan D. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa rumusan dasar negara Pancasila yang resmi dan sah ini terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya untuk soal nomor 12. Kompetensi dasar menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi pokok penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Indikator soal menguraikan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Bentuk soalnya. Untuk nomor 12, hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan bahwa untuk sementara waktu Presiden akan dibantu oleh A. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, B. Para Menteri Negara, C. Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, dan D. Majelis Perwakilan Rakyat Sementara. Nah, untuk soal nomor 12, maka jawaban yang betul adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Berikutnya untuk soal nomor 13. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi pokok penetapan Pancasila sebagai dasar negara, indikator soalnya adalah menyebutkan anggota panitia 9. Berikut bentuk soalnya. Untuk nomor 13, berikut ini manakah yang termasuk anggota panitia 9? Jawabannya adalah A. Dr. Supomo, B. Haji Agus Salim, C. Muhammad Nasir, D. Dr. Rajiman Widyodiningrat. Untuk soal nomor 13, jawaban yang betul adalah Haji Agus Salim. Berikutnya soal nomor 14, kompetensi dasarnya adalah menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi pokok semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Indikator soalnya adalah menyebutkan kewajiban siswa terhadap Pancasila. Berikut contoh soalnya. 14. Kewajiban seorang siswa terhadap Pancasila yaitu 1A. Mempelajari sejarah lahirnya Pancasila, B. Mengenang tokoh yang merumuskan Pancasila, C. Mengkaji kebenaran Pancasila melalui diskusi kelompok, dan D. Mempelajari, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila. Untuk soal nomor 14, jawaban yang paling benar adalah mempelajari, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila. Untuk soal nomor 15, kompetensi dasarnya adalah menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi pokoknya adalah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.
Dan indikator soalnya adalah menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Untuk soalnya, Pancasila disetujui oleh wakil-wakil Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi merupakan arti Pancasila sebagai dasar negara, perjanjian luhur, kepribadian bangsa, dan di sumber segala sumber hukum. Untuk soal nomor 15, jawabannya adalah perjanjian luhur. Berikutnya adalah soal nomor 16. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Materi pokoknya adalah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Indikator soalnya adalah menjelaskan sumber nilai yang terkandung dalam dasar negara. Untuk soalnya, untuk nomor 16, nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar negara bersumber dari cara hidup bangsa tersebut, undang-undang yang berlaku di negara tersebut, budaya nasional modern yang sedang diminati, dan D. tata nilai yang berlaku pada masyarakat negara itu. Maka jawabannya adalah tata nilai yang berlaku pada masyarakat negara itu, D. Untuk soal nomor 17, kompetensi dasarnya adalah memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Materi pokoknya adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat atau pengertian norma. Indikator soal menjelaskan pengertian norma. Bentuk soalnya, kaidah atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya disebut A. adat, B. cara, C. hukum, dan D. norma. Maka jelas jawabannya adalah norma. Selanjutnya untuk soal nomor 18, kompetensi dasarnya adalah memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Materi pokok, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian norma, indikator soalnya adalah menerapkan sanksi norma kesusilaan. Soalnya, dirinya merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini merupakan sanksi dari norma A. agama, B. hukum, C. kesusilaan, D. kesopanan. Maka jawabannya jelas C. kesusilaan. Berikutnya adalah soal nomor 19. Kompetensi dasarnya adalah memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Materi pokoknya adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator soalnya menjelaskan pengertian norma kesusilaan. Untuk soalnya adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia disebut A. norma hukum, B. norma agama, C. norma kesopanan, D. norma kesusilaan. Maka jelas jawabannya adalah norma kesusilaan. Dan untuk soal nomor 20, kompetensi dasarnya adalah memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Materi pokoknya adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator soalnya adalah menjelaskan fungsi norma. Soalnya, norma memuat peraturan tingkah laku manusia dalam pergaulan sosial. Pernyataan tersebut menunjukkan fungsi norma sebagai sistem pengendalian sosial, pedoman dalam bertingkah laku, alat untuk mewujudkan keadilan, dan D. alat untuk menjaga keamanan.
Maka jawabannya adalah B, pedoman dalam bertingkah laku. Demikian untuk sesi yang kedua ini, lanjutan dari sesi yang pertama. Maka saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali ada salah kata. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.